Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk dalam ibadah, saya mengucapkan selamat sore, Shalom, sejahtera Tuhan kiranya tetap dilimpahkan kepada kita semua. Sebelum kita mulai, kita akan tundukkan kepala, kita mohon bimbingan Tuhan. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada sore hari ini Tuhan, kami datang kepadamu dengan segala kerendahan hati kami untuk memohon pertolongan Tuhan, sebab kami menyadari tiada kemampuan kekuatan apapun dalam diri kami. Namun demikian kami menyadari bahwa kekuatan itu datang dari Tuhan, dan kami mohon kekuatan kemampuan itu untuk supaya kami bisa melakukan ibadah doa pada sore malam hari ini hingga selesainya. Dan itu sebabnya kami serahkan ibadah ini ke tangan-Mu dari awal sampai pada selesainya. Di saat kami memuji Tuhan sampai pun kami mendengarkan firman-Mu, hamba-hamba-Mu yang melayani pekerjaan-Mu hari ini Tuhan, mulai dari hamba, pemain musik Tuhan, dan kamera Tuhan juga kami serahkan ke tangan-Mu. Biar Tuhan menolong, memberkati senantiasa dan dipakai oleh Tuhan. Terima kasih segala pekerjaan setan yang coba mengganggu, merintangi dalam ibadah kami, khusus dalam puji-pujian ini. Kami sehati panggil nama-Mu yang penuh kuasa untuk mengusirkan segala pekerjaan setan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Kristus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, kami mulaikan ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Mari kita akan melakukan pujian dari NR nomor 301. Yesusku menyembah-Mu. Haleluya. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan
syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Kita akan lanjutkan pujian kita, sekaligus ini untuk menghantar kita masuk dalam firman Tuhan dalam NR 254. Berfirmanlah Tuhan. Haleluya. Ku rindu sabdamu, ku rindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan penuh kuasa. Berfirmanlah Tuhan, oleh kuasa Roh-Mu, hanya kepadamu aku berserah. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan, Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan, ku rindu menikmati sabda-Mu. Ku rindu sabda-Mu, ku rindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan penuh kuasa. Berfirmanlah Tuhan, oleh kuasa Roh-Mu, hanya kepadamu aku berserah. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan, Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan, ku rindu menikmati sabda-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan, haleluya. Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan, ku rindu menikmati sabda-Mu. Bersama kita tundukkan kepala. Biarlah permohonan kita ini sungguh-sungguh didengar oleh Tuhan, dan Tuhan sungguh berfirman kepada kita semua. Itulah Tuhan yang menjadi kerinduan kami, hamba-Mu, bersama sidang jemaat-Mu, untuk supaya Engkau berfirman kepada kami. Sebab kami sangat, Tuhan, membutuhkan di hari-hari ini hadirnya pribadi-Mu dalam firman-Mu, untuk memberikan kekuatan, kemampuan kepada kami, untuk kami mampu menghadapi situasi keadaan yang sedang kami hadapi di hari-hari ini, Tuhan. Itu sebabnya Tuhan, tolonglah kepada kami semua, biarlah Engkau menyucikan setiap hati kami, pikiran dan pandangan kami, supaya hati kami hanya tertuju kepada Engkau, Tuhan. Urapi firman-Mu, dan urapi kami sekalian dalam pengurapan Roh Kudus-Mu yang suci. Namun demikian Tuhan, sekali lagi, di saat Engkau berfirman kepada kami, di saat kami mendengarkan firman-Mu, kuasa kegelapan tidak tinggal diam untuk mengganggu kami, selalu ingin mencuri benih firman-Mu yang tertabur dalam hati kami. Dan itu sebabnya kami sehati panggil nama-Mu yang penuh kuasa, untuk mengusirkan segala pekerjaan setan itu di dalam nama
Tuhan Yesus Kristus, darah Kristus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, gereja-gereja lain yang bersamaan beribadah semacam di tempat ini. Ya Tuhan, Engkau juga menolong, Engkau juga memakai para hamba-hambamu dimanapun mereka bertugas dan tugas pelayanan yang Tuhan percayakan kepada hamba-hamba Tuhan dari manapun mereka berada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Demikian pula hamba tetap berserah diri kepadamu, biar kemurahan dan belas kasihan-Mu tetap Tuhan nyatakan kepada hamba untuk mampu menyampaikan firman-Mu dengan benar dan murni Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dudukkan seluruh sidang jemaat-Mu dengan baik seperti Maryam yang selalu merindukan perkataan-Mu. Terima kasih Tuhan, sekarang berfirmanlah dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa dan sembahyang kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara sekalian, sebelum lanjut dalam pemberitaan firman Allah, saya mengucapkan selamat sore, shalom. Sejahtera Tuhan kiranya tetap dilimpahkan kepada kita. Dalam ibadah doa pada sore malam hari ini, biarlah kita fokuskan hati kita, pikiran kita tertuju kepada Tuhan, terutama nanti jika kita praktekkan setelah kita mendengarkan firman Allah secara pribadi kita masing-masing, di tempat kita masing-masing, kita bisa menyembah kepada Tuhan, baik itu doa malam atau doa pagi dan doa penyembahan itu. Biar kita sungguh-sungguh kita didorong oleh firman Allah dalam urapan Roh Kudus ini yang senantiasa kita terima dan kita yakini, dan menjadi iman yang mendorong kita untuk kita bisa menyembah kepada Tuhan. Menyembah kepada Tuhan itu artinya kita memberi, saudara sekalian ya, bukan meminta. Ada macam-macam doa, ada doa permohonan, ada doa syukur, ada doa syafaat, saudara sekalian. Juga ada doa penyembahan. Doa-doa yang lain itu terfokus dari apa yang kita inginkan. Kalau keinginan itu dikabulkan, lalu kita bisa mengucapkan syukur, doa syukur. Tetapi doa penyembahan ini ya bagaikan kita membakar dupa itu, saudaraku. Dan dupa itu dibakar, asapnya naik ke atas, saudaraku. Dan hasil daripada pembakaran dupa itu, saudaraku, asap naik ke atas, maka abunya itu turun ke bawah. Abu itu apa? Kalau penyembahan itu sampai ke hadirat Tuhan, saudaraku, hasil dari penyembahan itu selalu dibarengi dengan abu yang jatuh ke bawah. Abu ini adalah berkat Tuhan. Artinya apa? Jika kita banyak menyembah kepada Tuhan oleh karena dorongan dari kasihnya Allah lewat firman Allah dalam urapan Roh Kudus, maka sungguh-sungguh akan menghasilkan sesuatu hal, sesuatu yang bahkan kita tidak pernah minta pun Tuhan memberi. Sebab Bapa itu tahu apa yang sedang kita butuhkan. Kalau saja kita bisa berdoa, kita bisa menyembah dengan benar, dengan hati yang kudus, ya itu sebabnya ada ayat mengatakan, ya berusahalah hidup damai dengan semua orang. Jadi ini dasar landasan untuk kita bisa menyembah kepada Tuhan. Nomor satu, harus berdamai dengan Tuhan. Tentu, saudaraku. Yang kedua tadi, berusaha untuk berdamai dengan semua orang. Siapa semua orang itu, saudaraku? Termasuk orang yang memusuhi kita, termasuk orang yang bencek nih, termasuk orang yang tidak menyenangkan kita. Ya hati kita tetap jaga, jangan karena sesuatu, karena orang itu atau tidak menyenangkan kita, lalu kita ibadah atau penyembahan kita terganggu. Maka itu kita yang menjadi rugi sendiri. Maka kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Itu sebabnya Injil Matius juga begitu. Kalau kita membawa persembahan kepada Tuhan, mempersembahkan persembahan kurban, dan teringat akan orang yang menyakiti kita, teringat musuh kita,
Maka ayat mengatakan taruh dulu itu persembahan dan berdamai lebih dulu, baru beribadah kepada Tuhan. Jadi berusahalah damai dengan semua orang ini adalah praktek setelah kita berdamai dengan Tuhan, saudara sekalian. Nah, apa cukup? Tidak. Sampai kita diajarkan berusaha berdamai dengan semua orang, kejar kekudusan. Jadi ada upaya, usaha untuk supaya kita tetap hidup dalam kesucian Allah. Itu tidak mudah. Tidak mudah. Ini pergumulan sementara kita diperhadapkan dengan bermacam-macam hal yang bisa membuat hati kita tidak suci. Telinga kita bisa mengganggu kita. Mata kita juga bisa mengganggu kita. Perasaan kita, hidung kita bisa mengganggu sehingga kita tidak bisa hidup suci. Tetapi kalau ayat mengatakan kejarlah kekudusan atau kesucian, artinya kita harus berusaha sampai betul-betul kesucian itu, saudaraku, itu bisa kita capai. Setelah itu ayat mengatakan tanpa kesucian maka tidak seorang pun bisa memandang Tuhan. Kapan kita bisa memandang Tuhan? Ya, kalau kita tidak melihat wujudnya, saudaraku. Ya, tetapi kita bisa memandang Tuhan itu ketika kita berlutut, ketika kita berdoa, ketika kita bisa menyembah kepada Tuhan. Itulah saat untuk kita bisa melihat Tuhan, memandang Tuhan dalam doa penyembahan kita. Dan nanti baru kita rasa, saudara sekalian, ya bagaimana kita memandang Tuhan, Tuhan itu memandang kita. Maka di situ ada pengalaman yang mungkin tidak pernah kita rasakan sebelum-sebelumnya. Maka ada damai sejahtera itu tanpa kita sadari. Air mata itu bisa berlinang. Kenapa kita memandang kemuliaan Tuhan, memandang kesetiaan Tuhan, memandang kasih-Nya Tuhan yang begitu luar biasa, yang sudah mengangkat kehidupan kita. Itu sebabnya ibadah-ibadah ini, saudaraku, sekalipun kita diizinkan Tuhan dalam keadaan atau suasana yang sulit, ini, saudaraku, ya seperti sekarang yang kita lakukan ini, saudaraku, ya melalui rekaman, lalu nanti baru besok, ya, baru nanti akan disampaikan dan jam-jam ibadah. Ini perjuangan dan juga tidak mengundang orang banyak. Ya, sekarang yang memain musik dengan saya saja, saudaraku, kalau yang main musik ada istrinya, bawa istrinya, paling enggak kita 3 orang, 4 orang dengan anak saya, selalu seperti itu, saudaraku. Ini memang tidak mengenakkan buat kita. Tetapi itulah yang Tuhan izinkan sekarang. Tetapi jangan sampai, yang perlu saya sampaikan adalah keadaan ini mempengaruhi kita sehingga kita tidak setia beribadah kepada Tuhan. Ya, tidak setia beribadah kepada Tuhan. Maka ibadah itu harus kita perjuangkan dengan cara apapun juga. Sekalipun kita tidak bisa di gedung gereja, tidak bisa di gedung gereja, ya kita harus beribadah di rumah kita masing-masing. Ya, itu pun kadang kita juga mendengar dengan santai sekali. Oke, yang terpenting ada bukan aturannya itu, yang terpenting firman Tuhan itu bisa mendapatkan tempat yang terutama dalam hati kita. Tuhan tahu untuk itu. Ya, itu sebabnya saya ingin mengajak untuk membaca, saudaraku, dalam 1 Timotius pasal yang keempat, saudaraku. Ya, ini seperti WA renungan pagi, saya ingin membacakan di tempat ini juga, saya akan mengulangi dalam ibadah ini. Ayat yang ke-10. 1 Timotius pasal 4 ayat yang ke-10. Itulah sebabnya kita berjeripayah dan berjuang. Ya. Karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup. Ya.
Juru selamat semua manusia, Terus? terutama mereka yang percaya. Ini ayat 10, ini lanjutan dari ayat 8 dan ke-9 yang berbicara tentang ibadah. Jadi ibadah itu, kalau ayat 10 ini, harus diperjuangkan. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang. Berjuang apa? Untuk memperjuangkan ibadah ini, supaya ibadah itu tidak tergendara, tidak terhalang oleh situasi dan keadaan apapun juga. Kita masih bersyukur, kita berterima kasih, saudaraku, masih bisa beribadah, bahkan ya kita ada tempat ibadah, sekalipun sekarang belum bisa digunakan, saudaraku, tapi kita punya tempat ibadah. Ada kelompok-kelompok gereja yang lain, saudaraku, karena sesuatu hal dia dilarang ibadah, tidak boleh menggunakan tempat ibadah, sampai ibadah pun di jalan-jalan. Ya, seperti yang terjadi di Jawa Barat itu ya. Nah, kita berterima kasih. Tapi bukan berarti kita juga berdiam diri, kita juga berdoa untuk saudara-saudara kita. Kita di sini diajak untuk berjuang, memperjuangkan ibadah seperti saudara kita yang lain, juga memperjuangkan haknya untuk bisa beribadah kepada Tuhan. Saudara sekalian, di sini betul-betul kita diajak, dibawa oleh Tuhan untuk kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup. Jadi apa yang kita harapkan ini, ya, bukan kepada pengharapan kita itu, bukan kepada Allah yang mati, Allah dalam bentuk benda, bukan umpamanya pohon, batu, atau tempat keramat, dan bukan itu. Ya, bukan Allah yang mati. Tapi yang kita harapkan, kita berpengharapan kepada Allah yang pernah mati, tapi dia bangkit dan dia naik, saudaraku. Dan sekarang dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa sebagai Allah, sebagai imam besar, sebagai raja di atas segala raja, dan sebagai mempelai pria surga yang akan datang yang kedua kali untuk menjemput kita. Itulah pengharapan kita. Andai kata kita tidak ada pengharapan untuk kedatangan Tuhan, saudaraku, ya, maka sia-sialah ibadah kita. Itu sebabnya ayat mengatakan, andai kata Tuhan Yesus tidak bangkit, maka sia-sialah ibadah kita. Sia-sialah kepercayaan kita. Tapi yang benar adalah Yesus sudah mati, benar, tapi dia bangkit. Dia hidup dan dia naik dan dia akan datang kembali. Ini pengharapan. Ya, disebutkan ya, menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia. Alkitab mengatakan bahwa Yesus itu sesungguhnya juru selamat semua manusia. Saya yakin juga keyakinan lain juga tahu ini, saudaraku. Isa Al-Masih itu adalah juru selamat semua manusia. Jadi kita bisa melihat, kita diteguhkan ayat ini. Sesungguhnya Yesus itu juru selamat semua manusia. Tapi ternyata tidak semua manusia mendapatkan kemurahan Tuhan. Saudara sekalian, itu sebabnya mengatakan kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia. Nah, sekarang yang terakhir, terutama mereka yang percaya. Siapa yang percaya? Itulah kehidupan kita. Dari semua orang tadi yang saya sebutkan, maka ternyata ada orang-orang yang mendapatkan kemurahan, bisa menggunakan kemurahan Tuhan untuk dia bisa bertobat, untuk supaya dia bisa percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat satu-satunya.
Nah ini saudaraku, jadi ibadah itu juga diperjuangkan. Coba ayat yang ke-11, bukan hanya ibadah yang harus diperjuangkan. Beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu. Ya, jadi ini kepada Timotius, dia mengatakan, Paulus, beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu. Artinya, Timotius dia harus tetap di samping beribadah, melaksanakan ibadah, tapi juga tetap harus melayani. Beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu. Terus, Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. nah, jadi kadang-kadang kita ini karena masih muda, aduh aku terlalu muda. Ketika dia ditunjuk, dipercayakan suatu tugas pelayanan. Aduh aku nggak layak, aku terlalu muda. Kita lihat ini, Timotius saat itu baru umur 20 tahun. Baru umur 20 tahun. Dia harus melaksanakan tugas pelayanan ini. Nah ini nasihat ini. Janganlah seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau masih muda. Terus. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Ya ini yang terpenting. Umur itu bukan sesuatu. Kalau Tuhan mau memakai kita di umur yang masih muda, seperti Timotius umur 20 dipakai oleh Tuhan. Tapi nasihat Paulus ini kepada seorang muda ini, dia mengatakan, saudaraku, ya, jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Jadi seorang yang dipercaya itu adalah bisa menjadi teladan, bisa dicontoh, saudaraku, ya. Contoh dalam apa itu? Dalam perkataanmu. Dalam perkata, bisa dipercaya. Dalam ucapan, dalam kata-katanya. Ya, bukan orang yang mencela-mencela begitu, saudaraku. Ya, bukan. Dalam perkataan. Ya. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu. Jadi kalau bahasa Jawa, mulut itu harus bisa dipegang. Saya nggak tahu megang mulut itu kayak apa, saudara. Apa dipegang begini, saudara? Ya, saya nggak tahu. Ya, tapi intinya adalah kehidupan yang bisa dipercaya itu dalam hal perkataanmu. Terus Dalam tingkah lakumu. dalam tingkah lakumu. Kalau dia masih lajang, ya masih bujang, satu. Tingkah lakunya seorang muda itu kayak apa? Kalau dia sudah berkeluarga, seharusnya seorang berkeluarga itu kayak apa? Tidak bisa lagi seperti waktu masih bujang. Ya, seenaknya saja tidak bisa. Tingkah lakumu, tingkah laku itu juga harus dijaga. Terus Dalam kasihmu. dalam kasihmu, terutama dalam hal mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Kalau suami kepada istrinya, istri kepada suaminya, ya, gembala kepada jemaatnya, jemaat kepada gembalanya, seorang imam, seorang yang dipercaya ini, ya, bisa dipercaya dalam perkataan, tingkah laku, dalam kasihmu, Dalam kesetiaanmu. nah, dalam kesetiaan ini, saudara. Ini juga harus bisa menjadi contoh. Jangan kemudian suatu kita tidak bisa dicontoh karena kita ya ibadah pelan sak suka-sukanya nek koper, sementara dia adalah seorang yang dipercaya untuk memberitakan firman Allah. Beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu. Maka harus terbukti kesetiaanmu Dan dalam kesucianmu. dan dalam kesucianmu. Nah, loncat ya. Nanti sudah bisa baca semua. Loncat ayat 14. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu. Nah, jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu. Kepada kita, sahabat dalam gereja kita, ya tidak semua harus berkhotbah. Cukuplah gembala satu aja, jangan dua. Sebab kita tidak pernah mengajarkan begitu. Setiap jemaat itu ada satu malaikatnya, yaitu gembala. Dalam 7 sedang jemaat di Asia kecil, masing-masing jemaat ada malaikat. Ya, nanti kalau ada 2 gembala kacauin. Bagaimana mungkin satu kendaraan kalau umpamanya kapal atau apa dikemudikan dua kemudi, saudara. Yang satu mau sana, satu mau sini, saudara.
Ya, jadi ini, janganlah lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu. Biar gembala dia melakukan apa yang menjadi tugasnya seorang gembala. Seorang penatua juga melakukan tugasnya sebagai seorang penatua. Seorang imam-imam, seorang pelayan-pelayan melakukan pekerjaan yang Tuhan percayakan. Ada imam-imam yang di musik, baik. Pelayan perjamuan suci, baik, saudaraku, yang selalu tampil dilihat orang. Tapi juga ada yang bagian kolektan, penerima tamu. Tapi juga ada orang yang mengambil bagian mentugas membersihkan gereja. Ini paling nggak enak. Tapi upahnya juga sama, 1 dinar kok. Nanti kita lihat selanjutnya dari kisah seorang Samaria yang murah hati ini. 1 dinar. Setiap pelayan-pelayan tidak lebih. Jangan kita mengatakan, dia kan gembala, dia pasti 2 atau 5 dinar, siapa bilang. Hanya 1 dinar. Orang yang bekerja dalam ladang anggur itu hanya 1 dinar seharinya. Ya, tidak lebih daripada 1 dinar. Sama. Jadi, biar dia hanya mengepel gereja kalau dia seorang imam. Itu upahnya sama dengan seorang gembala. Sama 1 dinar. Yang terpenting sekarang adalah ketika kita ini menerima tugas pelayanan itu, maka kita harus melakukan dengan setia. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu. Syukuri karunia-karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Jangan kita iri, kok aku cuma dapat 1 talenta. Si B kok dapat 2, si C dapat 5 talenta, hebat kali. Padahal yang dapat 1 itu harusnya bersyukur. Dia paling bisa harusnya melakukan 1 ini untuk dikembangkan menjadi 1. Jika yang 2 bisa menjadi 4, yang 5 bisa menjadi 10, tapi kenapa yang 10 paling gampang, paling mudah, paling sedikit ini, saudaraku? Justru dia tidak mempergunakan karunia. Dia hanya menyembunyikan karunia. Maka apa yang Tuhan katakan, hei kamu hamba yang jahat dan malas. Malas dan jahat. Karena apa? Karena tidak mau mempergunakan karunia yang Tuhan percayakan kepada kita. Ada orang loh yang diberikan karunia itu untuk berkorban. Dia semangat kalau dia suruh korban, semangat. Ada yang dipakai semacam itu. Ya, bagi orang yang nggak bisa melakukan, ya jangan iri kok. Kenapa aku nggak bisa? Ya Tuhan kok yang ngatur semua. Itu sebabnya ayat mengatakan janganlah lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu. Tuhan tidak menyebutkan jenis ini tidak. Karunia apapun yang diberikan, kepercayaan yang diberikan kepada kita, yang terpenting kita melakukannya itu dengan setia dan benar, dengan mengikat pinggang, dengan pelita yang menyala. Itu penting, jauh lebih penting daripada hebat tetapi tidak setia. Nampaknya hebat tapi tidak setia. Mungkin kita apa adanya, sederhana, ya, berpadan dengan apa adanya, nggak usah diada-adakan. Ya, dengan berpadan dengan apa yang ada kita berikan kepada Tuhan, tapi dengan hati setia dan benar. Itu jauh lebih berguna daripada kita yang menciptakan sesuatu hanya sekedar untuk supaya hanya sekedar untuk mendapatkan pujian. Nah, saya kembali kepada ayat 4. Janganlah lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, terus yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat, ya, dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Ya, terus perhatikanlah semuanya itu. Perhatikanlah semua. Jadi ini Paulus ini mengatakan kepada Timotius yang masih muda ini,
Ya, kalau kita mungkin punya umur lebih daripada 20, ada yang 30, ada yang 40, 50 lebih, bahkan 60, ada yang 70 lebih, bahkan 100. Ya, tetap saja perhatikanlah semuanya itu. Artinya kita harus serius untuk menyikapi ibadah dan pelayanan ini. Perhatikanlah semuanya itu. Hiduplah di dalamnya, supaya kemajuanmu nyata kepada semua. Lah, ini juga sekaligus kalau kita bisa melakukan ini, saudaraku, sekalipun kita masih muda, Timotius masih muda, saudaraku, ini menjadi berkat. Ini menjadi kesaksian bagi semua orang, untuk kita, bagi kalau itu pelayan itu ada dalam jemaat, maka akan menjadi berkat bagi seluruh sidang jemaat. Kenapa? Karena pribadi itu sudah diberkati oleh Tuhan lewat firman-Nya, dan tentu dengan berkat firman yang dia rasa dan alami itu mengubahkan dia. Dan lewat keubatan yang terjadi dalam seorang pelayan itu, maka itu juga akan dirasakan oleh seluruh sidang jemaat. Kalau itu suami, istrinya pasti merasakan. Kalau itu istri, pasti suaminya merasakan. Kalau itu orang tua, anak pasti merasakan, dan sebaliknya, dan seterusnya. Perhatikanlah semuanya itu, apa-apa yang sudah dipesankan oleh Rasul Paulus ini kepada Timotius ini. Terus, Awasilah dirimu sendiri, awasilah dirimu sendiri, dan awasilah ajaranmu. dan awasilah ajaranmu. Jadi kita jangan memalu angin. Ya, kita bisa menyampaikan firman, tapi kita terhilang. Itu sebabnya ayat ini bagus sekali buatku, buat kita semua, untuk supaya kita memperhatikan. Ya, awasilah dirimu sendiri sebagai pengabar, sebagai seorang pelayan, ya, seorang pemberita, dan awasilah ajaranmu. Apa yang kita ajarkan itu? Yang kita ajarkan itu atas kehendak pikiran manusia, maunya manusia. Apakah yang kita ajarkan itu bersumber dari firman Tuhan? Ya, itu sebabnya kenapa selalu saya mengajak kepada kita kembali kepada firman. Penjelasan itu juga harus kembali kepada firman. Ya, supaya apa? Supaya betul-betul ajaran itu murni. Murni, semua yang keluar dari mulut dari seorang pemberita itu, seorang pengabar, seorang penyampai itu adalah bersumber dari firman. Gak usah lah ditambah-tambah yang macam-macam supaya kelihatan hebat. Untuk apa hebat? Kalau nggak ada makna. Ya, firman ini sempurna. Yang sempurna jangan ditambah-tambah biar kita mengatakan biar lebih sempurna. Mana ada itu? Hanya sempurna. Firman ini sempurna. Allah itu sempurna. Dalam pribadi, dalam kita bisa lihat, bisa rasakan dalam firman Allah ini. Ya, awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Kembali kepada firman Allah. Kami diajar, kami juga belajar, saudaraku, untuk selalu firman itu, ayat itu menerangkan ayat. Kenapa demikian? Ayat itu harus menerangkan ayat, saudaraku. Ayat itu adalah firman Tuhan. Firman Tuhan adalah pribadi Allah dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 1. Ya. Itu sebabnya saya jujur tidak setuju kalau ada mengatakan, ayo kita diskusikan firman Tuhan. Saya menjadi heran.
Hebat kali orang itu mau mendiskusikan firman Tuhan. Firman itu adalah pribadi Allah kok. Yang perlu didiskusikan kehidupan kita. Untuk firman Allah itu cukup kita terima, kita percaya. Kalau kita belum mengerti, tunggu saatnya Tuhan. Nanti Tuhan yang akan menjelaskan lewat Roh Kudus. Saudara sekalian, apalagi mencari kebenarannya. Loh, firman ini benar kok, dicari kebenaran bagaimana? Itu sebabnya kalau kita ayat menerangkan ayat. Ayat itu firman Tuhan. Firman Tuhan itu pribadi Allah. Kalau ayat itu yang nggak bisa dijelaskan oleh pikiran manusia, saudara sekalian, nggak bisa. Keterbatasan kita. Tapi yang bisa menjelaskan ayat firman Allah itu. Tadi saya mengatakan firman Allah itu pribadi Allah. Maka yang bisa menjelaskan firman Allah itu adalah pribadi Allah sendiri. Nah, ini yang benar. Sehingga dalam pemberitaan itu tidak akan menyimpang. Sebab seluruh pemberitaan firman Allah itu bersumber dari firman Allah. Puji Tuhan. Jadi awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Terus. Bertekunlah dalam semuanya itu. Bertekunlah dalam semuanya itu. Kata bertekun ini terkandung kata setia. Sama dengan setia. Setia itu bukan di saat kalau kita mengalami suasana yang gampang, yang mudah. Kalau itu yang kita lakukan, apa bedanya? Tapi justru di saat masa-masa sulit, masa-masa susah, kita dituntut untuk tetap bertekun. Itu yang namanya setia. Ya, sekarang ini di hari-hari ini apa yang nggak susah? Semua susah. Cari duit susah. Pelayanan susah. Banyak hal yang bisa menyusahkan kita. Tapi awal ayat tadi, kesusahan itu jangan menjadi penghalang dalam ibadah pelayanan kita kepada Tuhan. Di sini bahasanya, bertekunlah dalam semuanya itu. Ayat yang 10, kita itu sebabnya kita berjerih payah dan berjuang. Jadi ibadah itu harus diperjuangkan. Pelayanan itu harus diperjuangkan. Dengan tekun dan setia dalam semuanya itu. Terus. Karena dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Nah, kalau kita bisa melakukan ini, kita bisa bertekun, kita setia dalam keadaan apapun juga, tetap kita melakukan apa yang harus kita lakukan sesuai dengan karunia yang ada pada kita, yang Tuhan percayakan kepada kita. Bukan besar atau kecilnya, tapi bagaimana ketika kita melaksanakan ya tugas-tugas pelayanan itu. Yang terpenting dengan setia dan benar ini ada nilai sendiri. Karena dengan berbuat demikian, engkau akan menyelamatkan dirimu. Nah, ini menyelamatkan diri kita sendiri, tapi sekaligus dengan sikap kita, karena kita melakukan yang demikian itu, sekaligus juga semua orang yang mendengar engkau. Kita terselamatkan, orang yang mendengar juga terselamatkan. Kita diberkati oleh Tuhan, dan pada akhirnya kita menjadi berkat. Nah, itu sebabnya lewat ibadah doa penyembahan ini betul-betul kita dibawa oleh Tuhan untuk kita diarahkan, untuk kita betul-betul di hari-hari ini, untuk kita bisa melakukan itu. Sebab apa?
Sebab nanti pada akhirnya ada upahnya. Nanti kita akan melihat lanjutan dari ayat 35 daripada Lukas pasal yang ke-10 itu, saudaraku. Bagaimana setelah Tuhan itu dia membawa ke penginapan seorang yang babak belur itu, saudaraku. Dan dia merawatnya esok harinya. Alkitab mengatakan keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar. Atau dibaca Mas, Lukas pasal yang ke-10 ayat 35. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Ya, Katanya, keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia, ya, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, ya, aku akan menggantinya waktu ya. aku kembali. Jadi kita bisa melihat kalau kita bisa dipercaya, saudara sekalian, bisa diberikan tanggung jawab dan kita bisa melakukan, saudaraku. Tuhan itu memberikan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu untuk supaya merawat orang ini. Dan kalau nanti ada yang kurang, kau belanjakan lebih, saat aku datang aku akan menggantinya. Ada 2 dinar, ini yang nanti kita akan periksa jika Tuhan izinkan hari Minggu. 1 dinar itu untuk gandum, untuk kehidupan orang ini, dan 1 dinar itu untuk upah orang yang bekerja, untuk upah, yaitu harga dari seorang yang bekerja dalam ladang anggur. Nanti kita periksa. Jadi intinya malam hari ini saya ingin tegaskan bahwa dalam 1 Timotius pasal 4 ini, saudaraku, jika kita ini bisa melakukan semuanya itu, ya dia katakan bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian, kalau kita bisa melakukan itu, melaksanakan tugas-tugas yang Tuhan percayakan itu, saudaraku, engkau akan menyelamatkan dirimu. Diri kita selamat. Artinya diri kita sudah ada yang nanggung, selamat, menyelamatkan dirimu. Diri kita terjamin, saudaraku. Sekaligus kita juga akan bisa memastikan kepada orang lain itu yang mendengar kita ini juga terjamin pula. Kita selamat, orang yang mendengarkan kita juga selamat pula. Jadi jika kita melakukan semua, tidak menjadi sia-sia. Ibadah pelan kita, sekalipun kita harus melakukan dengan jerih lelah. Dengan jerih lelah. Ya, coba dibaca, saya teringat ayat itu, 1 Korintus pasal yang ke-15. Ya, 1 Korintus pasal yang ke-15. Ayat yang ke-58. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Terus, sebab kamu tahu ya, bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Nah, baik orang-orang beribadah jemaat yang kita katakan jemaat biasa. Saya juga heran kenapa dikatakan jemaat biasa. Apa ada jemaat luar biasa, saudara? Ya, nggak usah lah pakai biasa atau luar biasa. Sidang jemaatnya Tuhan gitu loh. Dari jemaat itu ada pelayan-pelayan Tuhan, ada imam-imam. Ya, padahal sesungguhnya seluruh jemaat itu imam. Setiap orang yang ditebus oleh darah Yesus ada seorang imam. Tapi kadang kita masih membedakan, oh dia jemaat ini imam. Kalau dalam Wahyu pasal 1 ayat yang ke-5, saudara, orang yang percaya itu, saudara,
Dia adalah seorang imam, seorang yang melayani. Nah, sekarang saya khususkan karena ini tertulis kepada Timotius, khususnya ya umumnya kepada seluruh sidang jemaat, khususnya kepada imam-imam, pelayan Tuhan, juga kepada hamba Tuhan, kepada seorang gembala sekalipun, saudaraku. Tuhan menginginkan untuk supaya kehidupan kita ini melakukan apa yang harus kita lakukan, seperti dalam satu Timotius pasal keempat tadi. Untuk supaya kita melaksanakan karunia. Ya. Janganlah lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu. Dengan apa? Dengan bertekun, dengan setia. Maka dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 ini jelas mengatakan, ditegaskan lagi oleh Paulus kepada jemaat Korintus, karena itu saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh. Ya, tadi seorang imam, seorang pelayan atau sidang jemaat itu harus tetap berdiri teguh. Ya, artinya tidak mudah goyah oleh keadaan apapun juga. Jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Ini tidak disebutkan giat selalu dalam pekerjaan Tuhan hanya di saat kalau suasananya baik. Bukan, nggak ada ayat di sini. Karena apa? Karena Paulus saat itu berada di penjara. Ya, bukan dalam suasana nyaman, bukan suasana damai. Dia dalam belenggu, saudaraku. Ya, tapi dia menulis surat, memberikan dorongan semangat kepada jemaat ini untuk supaya setiap jemaat dalam sidang jemaat Korintus itu berdiri teguh. Artinya tidak gampang dipengaruhi oleh apapun juga, oleh situasi, kondisi apapun juga, seperti apa yang terjadi sekarang ini. Tetap berdiri teguh, jangan goyah, seperti tiang penopang dalam bait Allah. Ya, kalau saya boleh terjemahkan, jadilah tiang-tiang penopang dalam bait Allah itu. Tiang yang tertancap bagian paku bumi ini, yang tugasnya menyangga bangunan. Ya, kalau kita tidak berdiri teguh dan kita goyah, bisa ambruk itu bangunan. Itu sebabnya Paulus mengatakan, berdirilah teguh, tegak berdiri. Jangan goyah, jangan digoyahkan oleh apapun juga. Dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Justru ujiannya itu ketika masa sulit ini Tuhan izinkan terjadi, kita hadapi, kita alami. Kalau di masa senang itu apa susahnya kita untuk kita melayani? Semua ada, fasilitas ada, ya, semua gampang, saudaraku. Nah, di saat semacam ini ujian buat kita. Apakah kita masih mau tetap berdiri teguh, kita tidak goyah, untuk kita bisa tetap melayani Tuhan dan tetap giat dalam pekerjaan Tuhan ini, saudaraku. Ini ujian buat kita. Ya, banyak kadang-kadang kita di saat-saat semacam ini banyak alasan untuk kita tidak bisa melayani, macam-macam, saudaraku. Ya. Dan anehnya nggak bisa melayani, nggak ibadah itu tidak dianggap bersalah. Ya. Saya sewaktu-waktu betul-betul stres, stres karena apa? Ketika harus bertugas, saya tidak mampu melakukan itu karena keadaan fisik saya yang tidak memungkinkan. Hati ini rindu untuk bisa melayani, tapi fisik yang tidak memungkinkan. Itu yang membuat begitu saya stres parah. Tapi oleh kemurahan Tuhan, Tuhan pulihkan. Tuhan ingatkan sesuatu untuk supaya segera kembali kepada Tuhan. Dan ini Tuhan tunjukkan.
dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Artinya apa? Tuhan itu tetap bertanggung jawab. Tuhan itu melihat kesetiaan kita. Mata Tuhan itu sedang tertuju kepada kita. Kepada orang yang benar. Kepada orang yang setia. Kepada orang yang takut kepada hadirat. Dia memperhitungkan itu. Dia mencatat itu. Tidak sia-sia. Ya, kalau kita bisa melakukan itu, maka 1 dinar itu akan menjadi bagian kita. Untuk kita dimampukan menembusi masa sulit. 1 dinar ini sampai membawa kehidupan kita masuk dalam kesukaan Tuhan. Setiap talenta, setiap kepercayaan yang Tuhan percayakan, jika kita bisa melakukan dengan setia, akan menghasilkan dinar untuk kita. Bukan hanya untuk memberikan jaminan kepada kita. Itu 1 dinar itu harga gandum dan jelai. Nanti kita akan periksa. Secupak gandum, sedinar harganya. 3 cupak jelai, sedinar harganya. Jangan rusakkan minyak dan anggur. Ini yang akan kita periksa. Betapa Tuhan itu perhatiannya terhadap kita. Tuhan itu baik kepada kita. Jerih payahmu tidak sia-sia. Artinya, Tuhan tidak membiarkan. Tuhan pasti membalas apa yang sudah kita lakukan untuk Dia. Dia tidak pernah berhutang untuk kita. Dia tidak pernah berhutang. Dia tidak akan berhutang untuk kita. Dia sudah bayar lunas semua ketika Dia di atas kayu salib. Ini harus kita ingat. Dia sudah membayar lunas, sudah genap. Artinya dia sudah lunaskan pekerjaan keselamatan, penebusan itu. Kalau pekerjaan keselamatan, penebusan sudah dia lunaskan semua, maka lunaslah semua yang sedang kita hadapi, alami di hari-hari ini. Tuhan yang akan mencatat, dia katakan bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Amin, saudara sekalian. Ayo kita akan berterima kasih kepada Tuhan atas kebaikan Tuhan itu. Kalau sore malam hari ini Tuhan sudah melawat kita dengan firman Allah untuk mendorong kita, untuk kita bisa menyembah kepada Tuhan, untuk kita bisa beribadah dengan setia, untuk kita bisa melayani juga dengan setia. Tuhan yang akan memperhitungkan semua. NR 318. NR 318. Bapa, Engkau sungguh baik. Haleluya. Terima
sepanjang hidupku. Katakan, Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, haleluya. Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Haleluya. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku. Haleluya. Ku naikkan syukurku. Amin, amin. Buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Haleluya, haleluya. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku dengan perlahan. Ku naikkan syukurku. Biar dalam keadaan apapun juga, biar ucapan syukur itu tetap naik di hadapan Tuhan. Haleluya. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Haleluya. Ya Ramaya Sang, ya Ramaya Turyam Yas. Haleluya. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan. Dia tidak pernah menunda. Besar setia. Dia akan melakukan apa yang Dia lakukan. Haleluya. Besar setia-Mu. Haleluya, haleluya. Besar setia-Mu. Besar setia-Mu. Besar setia-Mu. Besar setia-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Mas Didit berdoa syafaat untuk kita semua. Terima kasih Tuhan. Ya Ramaya Sang, ya Ramaya Tori Ramaya Sang. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Tunjukkan kesetiaan-Mu atas kehidupan Haleluya, kami. haleluya. Tapi sering kali kami yang tidak setia kepada Engkau, Tuhan. Kami sering kali mengecewakan Engkau. Benar Tuhan. Bahkan kami masih sering meninggalkan pelayanan. Haleluya. Hanya karena kebutuhan badan ini, Tuhan. Mohon ampun, Tuhan. Haleluya. Mohon ampun atas kekurang setiaan kami. Haleluya. Padahal Engkau sudah begitu setia atas kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan. Terima kasih. Ampuni kami, Haleluya. Tuhan. Ampuni kami, Tuhan. Haleluya. Kami tidak mau berceri lelah untuk Haleluya. beribadah, Tuhan. Seringkali
Seringkali kami mengabaikan itu Tuhan. Haleluya. Oleh karena masalah sedikit saja Tuhan, kami sudah lari daripada Haleluya. Engkau. Haleluya. Mohon pengampunan dan belas kasihan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ampuni Terima kasih kami, Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Tapi pada malam hari ini Kau telah tunjukkan sekali lagi kasih setia-Mu atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima Engkau telah kasih. ingatkan kepada kami Haleluya. untuk kami mau memperjuangkan, untuk kami mau berjerih atas ibadah itu Tuhan. Terima Karena kasih. ibadah itu mengandung janji, Haleluya. mengandung janji keselamatan atas kehidupan kami. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Sekali lagi Engkau sudah Haleluya. berbuat baik atas kehidupan kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Terima kasih, Tuhan. Tuhan. Kebaikan-Mu tak henti-henti. Haleluya. Haleluya. Sungguh luar biasa Haleluya. Engkau. Sungguh sabar Engkau menghadapi kami manusia yang penuh dengan dosa Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tak henti-hentinya Engkau mengingatkan kepada kami selalu kembali kepada jalan kebenaran itu Terima Tuhan. kasih, Terima kasih Tuhan. Terima Terima kasih. kasih. Malam hari ini Engkau sudah Haleluya. ingatkan kami sekali lagi Tuhan, Terima untuk kami kasih. mau beribadah Tuhan. Terima Haleluya. kasih Haleluya. Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Kami berdoa untuk Bapak Gembala kami. Haleluya. Bapak, Engkau berikan kesehatan, Engkau berikan Haleluya. hikmat yang dari surga Tuhan, agar apa yang diucapkannya Haleluya. benar-benar adalah firman yang murni yang daripada Haleluya. Engkau saja. Dan Haleluya. biar domba-domba yang digembalakannya Tuhan Haleluya. dapat terpelihara dengan baik. Terima Terima kasih. kasih ya Tuhan. Terima Terima kasih. kasih. Kami peralaskan doa dan Haleluya. permohonan kami ini hanya di dalam satu nama yang ajaib dan mulia, Haleluya. yang penuh kuasa, Terima yaitu kasih, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Saudara sekalian, saya akan menyampaikan suatu pengumuman untuk jadwal ibadah. Nanti kita akan kembali pada hari Minggu, saudara sekalian, jam setengah 6 sore tepat ibadah raya, yang nanti akan dilanjutkan ibadah PA hari Rebu, dan hari Kamis ibadah doa penyembahan seperti sekarang ini. Tetap dukung dalam doa saudara sekalian untuk terlaksananya ibadah ini. Biar kita perjuangkan dengan segala kesederhanaan, dengan segala kemampuan yang sangat terbatas ini. Tapi biarlah hati kita tetap meluap, berkobar. Sebab jelas firman Tuhan semuanya itu, jika kita lakukan, jerih lelah itu tidak menjadi sia-sia. Kalau kita lakukan oleh karena kita mengasihi Tuhan. Tetap kita saling mendoakan satu dengan yang lain, saudara, dalam situasi semacam ini. Imam-imam, pelayan-pelayan Tuhan sekalipun berada di tempat masing-masing, baik sangkur, backing vokal maupun juga musik, tetap layanilah. Sebab saudara, kita melayani bukan untuk gereja, bukan untuk gembala. Saudara melayani untuk Tuhan. Dengan apa yang saudara bisa lakukan, jika sekarang belum bisa seperti di gereja, paling sedikit setiap imam, setiap sidang jemaat berdoa untuk kelanjutan pekerjaan Tuhan ini. Ini yang bisa saya sampaikan. Jika saudara juga tergerak hati untuk bisa memberikan persembahan, berikanlah dengan hati yang mengasihi Tuhan kepada Mbak Dimas sebagai bendahara gereja, kas gereja untuk pembangunan itu ke Bukasmi. Ya, ini yang bisa saya sampaikan. Kita berdoa untuk Tante Lis Ayawela, kita doakan bahwa saat ini saya belum terima kabar kembali, tapi berita terakhir kemarin itu berada di Rumah Sakit Islam Wonokromo, RSI Wonokromo, ya, dalam ruang isolasi atau karantina. Kita doakan, saya nggak usah menjelaskan, pasti sudah tahu ini maksudnya. Saya mengatakan ini, kita doakan supaya Tuhan menolong, tetap ya, supaya Tuhan tetap memberikan hati yang percaya, hati yang damai dan menghadapi situasi yang sulit semacam itu. Puji Tuhan. Mari kita akan tundukkan kepala, kita akan mengakhiri ibadah. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga,
tidak putus-putusnya, tidak henti-hentinya kami mengucapkan syukur. Terima kasih atas kebaikan-Mu untuk kami semua. Engkau sudah melawat kami dengan firman-Mu, dengan urapan Roh Kudus-Mu, dengan kasih-Mu, untuk kami bisa melakukan ibadah ini. Dan tunggu sungguh Tuhan, Engkau sudah memberkati kami. Kami berdoa khusus kepada Tante Lis yang sekarang ini berada di ruang isolasi di Rumah Sakit Islam Wonokromo. Tuhan, kami serahkan ke tangan-Mu. Ini adalah hamba-Mu, pelayan-Mu Tuhan. Hamba yakin Engkau tidak pernah membiarkan Tante Lis, dan itu sebabnya Tuhan, biar pertolongan-Mu itu nyata untuk Tante Lis. Segala kurang dan salah biar Tuhan juga ampunkan semua. Namun demikian Tuhan, sebagai sesama pelayan Tuhan, kami tetap membawa kepadamu. Mohonkan kemurahan dan belas kasihan dari Engkau, supaya saudara kami ini boleh sungguh-sungguh dalam menghadapi ini, mengalami kekuatan yang dari Tuhan, damai sejahtera dan ketenangan hati batin, dan Tuhan terutama menjamah, dan tidak ada barang yang mustahil Engkau sembuhkan dengan kuasa bilur-Mu Tuhan. Namun demikian, kuasa kegelapan yang coba mengganggu tubuhnya, mengganggu hatinya, kami panggil nama-Mu yang penuh kuasa, mengusirkan segala pekerjaan setan itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Kristus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan kepada sidang jemaat yang lain, Uti Kasim dalam kelemahan tubuh di rumah, juga orang-orang tua kami yang lain Tuhan yang tidak sempat kami sebutkan satu persatu. Engkau juga lawat, Engkau memberikan kekuatan kesehatan yang dari Tuhan sendiri, biar damai sejahtera-Mu, hati batin tenang, itu ada pada setiap sidang jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih. Masalah persoalan yang dihadapi oleh sidang jemaat-Mu, biar Tuhan juga memberikan pertolongan yang mencari kerja, yang sudah bekerja, yang ada di kota, yang di luar kota, di luar pulau sekalipun. Biar Tuhan juga ada di sana dan tetap menjaga, melindungi anak-anak-Mu semua. Biarlah Engkau menjadi pelindung dari anak-anak-Mu, khususnya sidang jemaat GKKM, dan semua dan jemaat yang ada di Trirojo maupun di cabang-cabang yang lain Tuhan. Terima kasih Tuhan, lindungi mereka, jaga mereka semua Tuhan. Jauhkan dari COVID ini, dan tetap kami meyakini Engkau, darah-Mu itu tetap ada dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu semua Tuhan. Jika ada sesuatu hal, pasti itu seizin daripada Engkau sendiri Tuhan, dan Engkau tidak pernah membiarkan anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk ibadah-ibadah yang Tuhan sudah sediakan kepada kami, biar Tuhan senantiasa memberkati, terutama memberikan firman-Mu kepada kami semua. Pakai hamba-Mu dan pemakaian yang dari Tuhan. Kerinduan dari sidang jemaat-Mu Tuhan bisa terpenuhi oleh pemberitaan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Baik ibadah raya, ibadah PA, maupun ibadah dan doa penyembahan. Terima kasih Tuhan, terima kasih bangsa dan negara kami, Republik Indonesia yang kami cintai, yang di hari-hari ini mengalami suatu perjuangan pergumulan untuk mengatasi pandemi ini. Tuhan berikan hikmat, akal budi, kekuatan yang dari Tuhan kepada para pemimpin kami, khususnya Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan jajaran menteri yang terkait, juga pejabat negara di pusat maupun sampai pun di daerah, biar Tuhan memberikan hikmat, akal budi untuk bisa menanggulangi ini semua. Terima kasih memberikan damai sejahtera-Mu, jauhkan dari perseteruan, jauhkan dari pertengkaran, jauhkan dari hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Engkau Tuhan. Terima kasih, sementara kami akan berpisah satu dengan yang lain, ataupun ada yang masih beraktivitas, beristirahat malam, Tuhan kami serahkan ke tangan-Mu, biar Tuhan tetap menjaga, melindungi tubuh, jiwa, dan roh kami. Terima kasih Tuhan. Saudaraku yang kasih, biarlah rahmat anugerah cinta yang besar, yang datangnya dari Allah Bapa, Sang Putra, dan Roh Kudus, yang sepenuhnya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat malam. Tuhan memberkati kita semua. Amin.